Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Nggak tahu jawabnya gimana nih. Baik, selamat malam atau Lailatukum sa'idah. Selamat Lain, malam. Ya, Lailatukum sa'idah. Selamat malam. Jawabannya adalah jawabannya sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Ya, sa'idatun mubarakah. Baik. Sa'idatun. Kaifa halukum? Gimana Alhamdulillah. kabar kalian? Wa kaifa haluk? Coba. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah Bisa. baik. Ya. الحمد لله بخير. Naam. Naam. Summa hayya bina nabda'u. Marilah kita buka, marilah kita mulai ana pertemuan kita fi hadzal lail di malam ini biqiraati suratil Fatihah ya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Alhamdulillah. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iya, karena apa tuh? إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Nah, dengan dibacanya surat Al-Fatihah, semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qabla an nastamir, sebelum kita melanjutkan, ismahuli an u'arrifa nafsi lakum. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Ismil Kamil, nama lengkap Rizka Imro'atul Azizah. Dona Dunani, antum semuanya bisa memanggil saya Rizka ya atau Ismun Nida, nama panggilan yakni Rizka. Cuma anak kodimatun min Banyumas, Jawa Wusto. Saya berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Cuma eh, hal ladaikum soal, apakah kalian mempunyai pertanyaan? Belum ya, baik. Kita lanjut saja dulu. Untuk perkenalan teman-teman mungkin nanti seiring berjalannya waktu saja ya. Nanti mungkin dari nama Zoom-nya ya, nama Zoom-nya silahkan bisa diganti dengan namanya teman-teman masing-masing gitu ya, namanya masing-masing. Jadi misal masih ada yang pakai singkatan ataupun misal nama yang lainnya gitu, silahkan nanti bisa diganti begitu. Biar saya lebih mudah untuk mengenalnya seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan belajar mengenai qawaid ya, atau kaidahnya. Qawaid, kaidah ya, dalam bahasa Arab. Baik, untuk bukunya sudah dapat semua ya, untuk buku online-nya, bentuk PDF Sudah, ya. Mungkin sudah, ada sudah, yang sudah. sudah dicetak di dalam bentuk fisiknya, di fotokopi ataupun di print ya. Ya, baik. Untuk yang pertama, marilah kita tambah niat kita untuk belajar dan mengajar ya. Belajar dan mengajar ketika di Hadramaut. Ini salah satu niat ta'allumi wa ta'lim. Belajar dan juga mengajarkan di Hadramaut. Ya, bisa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah
wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, biasanya ketika kita belajar dalam di lembaga irsyadah, yakni yang offline ya, atau secara langsung di lembaganya langsung, yaitu di Pare, Kediri, itu biasanya kita menyanyikan beberapa lagu ya. Contoh Al-Arabiyah, mungkin tidak asing bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang bahasa Arab. Kemudian Huna Nafrah, ini bahasa Arabnya yang di sini senang gitu. Ini hanya sekilas saja ya, karena waktunya terbatas. Kemudian Al-Jihad, ya ini arah mata angin ya. Syamalun, Syamalun Syarqi, dan seterusnya. Kemudian ada Dorof, Aina di mana, Amama di depan, dan seterusnya. Kemudian Al-Ghina Qabla Dirasah, lagu sebelum belajar. Hayya bina, hayya bina. Kemudian Al-Ghina Ba'da Dirasah, lagu setelah belajar. Gitu. Ilal liko, nahnu fi amanillah. Baik, mungkin kapan-kapan diselingkan kita nyanyikan salah satu lagunya, gitu ya. Baik, langsung saja memasuki materi. Yang pertama yakni al-lughah. Ta'riful lughah, al-lughah. Al-lughah itu artinya bahasa, ya. Yang pertama ta'riful lughah, yakni pengertian bahasa. Ijmalan, al-lughah hiya alatul ittisalat. Secara umumnya bahasa adalah alat komunikasi, ya. Al-lughah hiya alatul ittisalat. Bahasa adalah alat komunikasi. Kemudian tafsilian secara istilahnya, al-lughah hiya nidhamun yusta'malu li ilqa'il ma'lumat kalaman wa kitabatan wa isyaratan. Yakni bahasa adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi baik berupa lisan, tulisan maupun isyarat. Kemudian asasul lughah atau komponen bahasa. Ya, asasul lughah, komponen bahasa. Yang pertama yakni al-harf. Ya, komponen bahasa itu ada 4. Ya, komponennya bahasa ada 4. Yang pertama al-harfu atau huruf, yakni juz'un asgharu minal lughah alladzi laisa fihi makna, yaitu bagian yang terkecil dari bahasa yang tidak mempunyai makna. Huruf adalah bagian terkecil dari bahasa yang tidak mempunyai makna. Al-misal alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, ila akhirih, yakni huruf hijaiyah. Kemudian al-kalimah. Al-kalimah yakni kata, ya. Jadi kata yakni juz'un asgharu minal lughah alladzi fihi makna. Bagian terkecil dari bahasa yang mempunyai makna. Ya, bagian terkecil dari bahasa tapi mempunyai makna, itu kata. Al-misal yakni madrasatun, sekolahan. Kitabun, buku. Sayyaratun, mobil. Zahaba, pergi. Roja'a, pulang. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Begitu. Jadi kata adalah suatu bagian yang terkecil dari bahasa yang sudah memiliki makna, atau bisa kita sebut kumpulan dari beberapa huruf yang mempunyai makna. Kemudian yang ketiga, syibhul jumlah. Syibhul jumlah yakni frase. Jam'ul kalimat alladzi laisa fihi ma'nan kamil.
yaitu kumpulan dari beberapa kata yang tidak memiliki makna sempurna. Ya, jadi kumpulan dari beberapa kata, paling minim adalah dua kata, tapi dia tidak memiliki makna sempurna. Al-mithal, yakni fil madrasah, di sekolah. Ya, jadi dia kumpulan dua kata, tapi dia belum sempurna, masih belum menjelaskan apa yang di sekolah begitu. Karena hanya fil madrasah. Syibhul jumlah bisa kita maknai sesuatu yang menyerupai kalimat begitu. Contoh amamal baiti, di depan rumah. Nah, situ kan belum jelas apa yang di depan rumah begitu. Kemudian kitabun jadidun, buku yang baru. Kemudian al-jumlah. Kalau al-jumlah itu kalimat ya. Jadi silakan bisa dibedakan kalau kalimat al-kalimah dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Kata. Iya. Tapi kalau kalimat Indonesia bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Begitu ya. Biar tidak terbalik atau keliru. Jumlah. Iya. Kalau jumlah yaitu jam'ul kalimat alladzi fihi ma'nan kamilun. Kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki makna sempurna. Jam'ul kalimat, kumpulan kata. Ya, alladzi fihi ma'nan kamil. Yang mempunyai makna sempurna. Begitu. Nah, kalimat itu minimal berpola S plus P atau subjek plus predikat. Contohnya, Ja'a al-ustadu. Seorang guru telah datang. Ya, di situ kan sudah Sudah. memahamkan bahwa seorang guru telah datang. Kemudian huwa tolibun nasyid. Huwa tolibun nasyitun. Dia adalah seorang siswa yang rajin. Nah, dia sudah memahamkan. Kemudian Ahmadu yakulu ar-ruzza. Ahmad sedang makan nasi. Nah, dia Ar-ruza. sudah Ar-ruza. sempurna. Iya, dia sudah mempunyai makna sempurna. Ada subjeknya, ada predikatnya. Gitu. Nah, catatan yang dimaksud huruf di atas ialah huruf hijaiyah. Ya, jadi yang tadi asal lughah atau komponen bahasa. Kan tadi ada al-harfu atau huruf. Nah, itu hurufnya adalah huruf hijaiyah. Karena nanti ada huruf tapi bukan huruf hijaiyah. Huruf yang digunakan untuk menyambung sebuah kata. Itu disebut huruf. Kemudian al-kalimah, yakni kata. Kemudian syibhul jumlah, frase atau yang menyerupai kalimat. Kemudian al-jumlah, kalimat. Ya, ada 4 itu tadi komponen bahasa. Nah, coba ini ada beberapa kata. Langsung saja kita ini saja ya. Oh, ini dulu. 1 sampai nomor 3. Contoh ya, 1 sampai nomor 3. Mari kita latihan. At-tadrib. At-tadribat, latihan. Yang A, tentukan dan terjemahkan tulisan di bawah ini. Apakah termasuk huruf, kata, frase, atau kalimat? Ya. Yang pertama, ada murid yang pintar. Mal arabiyah, murid yang pintar. Olibun. Mm-mm. Tadi apa? Hi. Olibun. Apa pintar? Zakiyun bisa, mahirun bisa. Lahir. Ya, boleh pakai mahirun. Tolibun, mahirun. Nah, itu termasuk huruf, kata, frase, atau kalimat. Frasa. Iya, frase, betul.
Kemudian yang kedua, seorang dokter. Mal Arabiyah, seorang dokter. Ibun. Ibu. Tobibun. Baik, tobibun. Nah, kalau tobibun itu apa? Termasuk huruf, kata, frase, atau kalimat? Bahasa Indonesia-nya kata. Iya, bahasa Indonesianya kata. Betul. Terus mereka telah tiba. Ya akun. Ya, ya Apa? akun. Ya akun. Ya akun. Ja'akum. Ja'u. Ya, Ya, ja'u. ya Ya, u. berarti termasuknya apa? Frase. Enggak dong. Kalimat. Kah? Kalimat. Ya, Kalimat. ya. Ja, Karena ada subjek dan predikat. iya, mereka telah tiba. Hum ja'u. Mungkin seperti itu ya. Hum Hmm. ja'u. Mereka telah tiba. Kalau misal hanya ja'u, itu berarti kalimat. Karena hanya satu kata dalam bahasa Arabnya. Kan hanya satu. Ja'u. Satu kata. Kata kerja. Gitu. Tapi kalau depannya ada hum ja'u, berarti dia termasuknya yang kalimat atau jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah karena diawali oleh isim gitu. Kemudian yang nomor satu, yang bawah, al-mu'minuna. Kalimat. Kalimat dalam kalimat dalam bahasa Arab. Termasuk Kata. kata, ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah Kalimat. al-kalimat. Kalimat. Kemudian qaf, Huruf. qaf, حرف Harf. har Huruf. Harfun. harfun, betul, al-harfu atau huruf, ya, karena dia di situ tidak ada maknanya ya, hanya qaf gitu saja. Kemudian yang ketiga, fi. Nah, itu itu Fi artinya artinya di ya di. Berarti dia termasuk apa? Bahasa Indonesia sih kata. iya, betul. Iya, kata. Karena dia terbuat dari dua huruf, ya kan? Di situ terdiri atau terbentuk dari dua huruf, yaitu fa dan ya. Ya, Nah, dia juga udah punya arti. Ya, dia termasuk al-kalimat كلمة atau kata. Nah, katanya nanti kata apa? Fi di sini kata sambung, ya, atau kata pelengkap nanti. Terus yang keempat coba minas suqi. من السوق eh, frase. Frase betul. Itu apa? Atau syibhul jumlah. Ya, Sibhul jumlah. Sibhul syibhul jumlah karena dia terbentuk dari dua kata tapi belum mempunyai makna yang sempurna. Kemudian yang kelima, ishtaro al-abu al-baita. Ishtaro al-abu al-baita. kalimat. berita Apa? Ya, jumlah, jumlah, jumlah. Jumlah. Betul. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat ya, karena di situ ada subjek, predikat, objek. Ya, subjek pelakunya adalah al-abu, ayah, terus predikatnya adalah ishtaro, telah membeli, al-bait, الآب objeknya rumah. Ya, jadi ayah, seorang ayah telah membeli rumah. Ba'da sholati. Eh, i- ini namanya sibhul jumlah. Iya, syibhul
jumlah, Jum- karena dia terdiri dari dua kata tapi tidak mempunyai makna sempurna, belum mempunyai makna sempurna. Kemudian الجملة miftahul hurfati. Syibhul jumlah juga. Iya, syibuhul jumlah juga karena dua kata tapi belum mempunyai makna sempurna. Artinya adalah kunci kamar. Sama. Iya, kunci kamar. At-tilmidu mahirun. Kalau ini apa? At-tilmidu mahirun. Sama. Syibhul jumlah. Yakin? At-tilmidu mahirun. Kalau artinya bagaimana? جملة Mu- Murid yang rajin. Ya, mahir. Iya, murid itu mahir atau murid itu pandai. جملة Pandai. Iya, jumlah. Jumlahnya jumlah Jumlah yang ya. ismiyah. Ya, jadi dia sudah berbentuk kalimat, sudah menjelaskan bahwa murid itu, seorang murid itu pintar. ya pintar, menjelaskan bahwa seorang murid itu pintar. Kemudian as-sholihatu fil masjidi. الصالحات في المسجد جملة Jumlah. Jumlahnya ismiyah ya, jumlah ismiyah karena diawali oleh kalimat isim. Dia sudah menjelaskan bahwa as-sholihat, orang-orang yang sholihah fil masjidi itu di dalam masjid itu. Terus yang terakhir bi. Huruf. Bi termasuk كل جملة Harfun. apa? Harfun. شبه الجملة Harfun. Belum. Bi. Huruf. Belum tepat, masih belum tepat. Yang bi ya. Yang sepuluh. الها Heeh, Bi. bi. Artinya apa kalau bi? شبه Dengan. الكلمة كلمة شبه Dengan. الآفة Hmm? Iya, Dengan kan? dengan dengan. Iya, dia berarti termasuk dengan Kalimah berarti. Kalimah. sibhul jumlah belum, kurang tepat. Yang tepat adalah kalimat Kalimah. atau kata. Iya, betul. Karena kan Ya. gini, tadi kan kalau yang huruf itu kan huruf hijaiyah. Ya, huruf Oh, hijaiyah. nggak ada ininya ya. Nggak ada apanya. Dia tidak mempunyai Nggak ada. arti. Ya, Ya, nggak kalau bi, ada. bi kan di sini kali dia sudah berharokat dan dia ketika diartikan itu sudah Harokatnya. mempunyai arti, yaitu dengan. Nah, dengan itu termasuk kata sambung. Jadi dia termasuk al-kalimah. Nah, mari kita, nah gini. Kenapa tadi Hmm. disebut kalimat? Karena al-kalimah, ya kita lanjut belajar memang kalimah atau kata. Al-kalimatu hiya ma tusyakkilu jumlatan adalah sesuatu yang membentuk suatu kalimat. Kata adalah sesuatu yang membentuk suatu kalimat. Al-kalimatu salah satu aksamin. Al-kalimah atau kata itu ada tiga macam. Yang pertama al-ismu, yakni kata benda, ya. Terus yang kedua al-fi'lu, kata kerja. Dan yang al-fi'lu terakhir al-harfu, kata bantu. Ya, terbentuk jadi bedakan antara al-harfu yang ada di dalam kalimat, ya, yang ada di dalam macam-macam kalimat dan juga al-harfu dalam komponen bahasa. Kalau al-harfu di komponen bahasa itu tadi belum mempunyai arti atau dia tidak punya makna, hanya huruf saja. Tapi kalau al-harfu yang di dalam kalimat itu dia sudah mempunyai arti, ya, yakni al-harfu dalam kalimat itu adalah kata bantu. Kita sebut saja kata bantu. Biasanya adalah kalau al-harfu itu bukan isim, bukan fiil, ya, bukan kata benda dan juga bukan kata kerja, yaitu apa? Kata bantu. Itu sama aja ya bentuknya. Ini harfu juga sama ya. Nggak ada bedanya ya.
Bentuk apanya? Ya itu apa namanya? Apa namanya sebutinnya? Pokoknya dua-duanya al-harfu gitu ya. Iya, sama al-harfu. Hanya saja yang membedakan al-harfu yang di dalam kalimat sama al-harfu dalam komponen bahasa gitu. Masih berdiri sendiri. Iya, al-kalimah ya kan ada tiga apa saja? Isim, fiil, Isim, huruf. fi'il, PL huruf. Ya, karena al-harfu yang di kalimat ini, yang di macam-macam kalimat itu nanti banyak. Ada harful jari, ada dan lain-lainnya nanti ya. Nanti ada saja, saja. ya. Kalau kata sifat, kalau di Indonesia ada kata sifat atau ya kata sifat ya. Itu bahasa Arabnya apa? Kata sifat bahasa Arabnya apa? Ya, Iya. ya. Kan kalau di kita misalkan katakanlah senang, eh, mm, gila, itu kan kata sifat ya. ya, Ya kalau di bahasa Indonesia ada kata sifat gitu. Kalau di Arab apa? ya sifat saja, sifat. Enggak, ini kan cuma ada tiga kan ini isim, fiil, sama Huruf. harfu gitu. Ya, itu maksudnya kalimat kata yang tadi dibahas itu kan dibagi menjadi tiga, yaitu kata benda, kata kerja, dan kata bantu. Kalau sifat nanti bisa masuknya ke kata benda. Oh, masuk kata benda ya? Ya, kayak gitu. Jadi Benda. al-ismu di sini bukan hanya kata benda, suatu benda, misal buku, HP, meja, bukan hanya seperti itu. Tapi al-ismu di sini macam-macam. Ada Hmm. ismul apa ya, isim alam, ada isim isyarah, ada isim domir dan yang lainnya gitu. Ini hanya Hmm. pembeda saja, ya Gitu ya. kata. Oke, 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 oke. Sebenarnya isim ya Ya. kata, nama. Nah, ini penjelasan tentang isim ya. Al ismu huwa lafdun dalla ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au ayyi syai'in akhar la taqtarinu bi zamanin, yaitu lafaz yang menunjukkan arti manusia, hewan, tumbuhan, benda, atau apa saja yang tidak disertai waktu. Ya, maksudnya kata yang menunjukkan arti manusia, hewan, tumbuhan, benda, dan apa saja yang tidak disertai waktu. Dia tidak memiliki makna atau keterangan waktu. Itu. Hmm. Maka tadi secara simpel itu adalah isim, itu adalah kata benda gitu. Ya. Walaupun nanti bendanya itu bermacam-macam, bisa manusia, hewan, Ya. Ya. ataupun isim yang lainnya. Ya, makanya tadi sifat juga masuk ke situ ya, kata sifat juga Ya, masuk ke betul. apa Karena saja. sifat kan tidak mempunyai waktu, maksudnya di dalamnya kan tidak ada keterangan waktunya, begitu ya. Nah, az-zaman salah satu. Kalau waktu itu terbagi Azab. menjadi tiga. Ya, yang pertama maldi, itu lampau atau biasanya artinya adalah telah. Kemudian hal itu sekarang atau sedang berlangsung. Kemudian istiqbal itu akan datang, yang artinya nanti biasanya itu akan. Ini nanti masuknya ke dalam fiil ya, yang kalimat fiil atau kata kerja gitu. Nah, melanjutkan yang isim tadi. Al-misal. Hmm. Al-misal minal isim. Contoh dari isim. Yang pertama al-insan, manusia. Contohnya ada Ahmad, ada Khalid, ada Ibrahim, ada Fatimah, dan yang lainnya, nama orang atau manusia. Kemudian yang kedua al-hayawan, yaitu hewan. Yang pertama asadun. Asadun artinya singa. Kemudian arnabun, kelinci. Kelinci. Bakorotun, sapi betina. Jamusun, kerbau. Itu Kerbau. hewan-hewan. Dan yang lainnya nanti bisa ditambahkan sendiri. Kemudian an-nabatat atau tumbuhan. Yang Hmm. pertama contohnya ada ushbun,
rumput. Syajarun, pohon. Zahrun, bunga. Wardatun, mawar. Nah, ini salah satu contoh tumbuhan-tumbuhan. Kemudian al-jawamid atau benda-benda yang mati. Ya, jawamid itu benda-benda yang mati. Contohnya maktabun, meja, hajarun, batu, Ajarun. Batu. jidarun, tembok, kursiyun, kursi. Kursi. Nah, itu adalah contoh benda-benda yang mati, jawamid. Terus al-akhorun yang lainnya. Contoh di sini ada ta'allum yang artinya belajar. Ya, ta'allum artinya belajar. Man artinya siapa. Dia kan termasuk kata, ya, kata yang tidak mempunyai keterangan waktu, tidak mempunyai makna waktu. Kemudian nahnu artinya kita. Alladzi yang. Tuh. Aja. Jadi lafaz tersebut itu tidak mengandung waktu, ya, tidak cocok apabila diartikan bersama waktu. Contohnya, tadi kan waktu ada tiga, madi, hal, istiqbal. Usbun, masa ada usbun yang madi, rumput yang lampau, rumput yang telah rumput. Nah, kan tidak masuk ya, karena kalau yang istiqbal itu masuk, maaf, yang waktu atau zaman itu masuknya nanti di fiil, ya, kata kerja begitu. Nah, isim dari segi jenisnya itu dibagi menjadi dua macam. Aja. Jadi, oh ya, gimana? Tadi ta'alum itu belajar, belajar bukannya kata kerja, Bu. Belajar bukannya. Kata kerja. Nah, gini. Jadi, kata kerja, setiap kata kerja dia kan mempunyai masdar atau kata gitu. Contoh, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Kalau ta'allama setelah belajar, ya ta'allamu sedang belajar. Kalau ta'alluman itu kata bendanya atau isimnya gitu. Yakni belajar kayak gitu. Itu belajar di situ artinya adalah isim gitu. Kata benda, bukan pekerjaan. Contoh, apa lagi ya? Eh Ini, qoro'a yaqro'u kiroatan. Qoro'a yaqro'u kan artinya membaca, tapi kiro'ah artinya bacaan. Begitu. Jadi, kata benda, begitu. Masdar, kata bendanya. Kan di tasrifan itu kan ada ya, Nggak ngerti kelompok-kelompoknya. tasrifan itu apa. Gimana? Nggak ngerti tasrifan itu apa. Tasrifan ada di Saya masih kitab. belajar, baru belajar banget, Bu. Mohon Oh, maaf. iya, iya, iya. Nggak tahu banget gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu menyebutnya apa ya? Makanya kalau di Indonesia kan belajar itu ya kata kerja. Kita kerja, betul. Iya. Ya, Pembelajaran nggak sih? iya, Kalau mungkin, iya, kalau mungkin bisa diartikan pembelajaran kayak gitu. pembelajaran mungkin. Ya, bisa diartikan seperti itu. Tapi lebih ke belajarnya kalau ta'allum. Belajar kan kata kerja, ada pekerjaan. Ya, ya, segitu dulu. Sesuai dengan pemahamannya dulu. Terus 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 ini itu nahnu itu kita atau kami? Nahnu itu bisa diartikan kita, bisa diartikan kami. Sama. Bedanya di mana? Begini, jadi kalau nahnu itu kan lebih dari satu orang. Bisa dua orang, bisa tiga orang, dan seterusnya. Kalau kami berarti hanya eh, ketika berbicara dengan lawannya, lawan bicaranya, misal ada tiga orang.
ada saya dan kalian, misal ya, saya dan antum semuanya di sini. Nah, kalau saya menyebutkan saya dan antum, itu menyebutkannya kita, karena saya masih termasuk, ya. Tapi kalau misal saya menyebutnya kami, berarti lawan bicaranya itu tidak diikutkan. Contohnya antum bilang kami, berarti saya tidak diikutkan. Tapi kalau misal kita, berarti lawan bicaranya diikutkan. Begitu. Oh, dua-duanya pakai nahnu. Iya, pakai nahnu sama. Dua-duanya pakai nahnu. Iya, sama pakai nahnu. Intinya dua orang atau lebih. Begitu. Kalau nahnu. Itu paling diartikannya kalau misal kita dan kami itu kan di bahasa Indonesia kan seperti itu. Kalau kami berarti lawan bicaranya tidak diikutkan. Misal saya dengan teman saya, ya, misal saya dengan teman saya berbicara dengan seorang guru. Ya, kalau Maaf di guru di kami. dan Nah, berarti kan gurunya ya, tidak diikutkan dalam kata kami tersebut. Tapi kalau misal saya bilangnya Betul. kita, berarti gurunya masuk ke dalam kita. Begitu. ya, 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 begitu. ya. Bisa lanjut. Ya, jadi artinya kalau di bahasa Indonesia bisa dibedakan Iya, antara kita kalau di bahasa Arab sama ya. iya, tetap pakai satu kata. Nah, no, seperti itu. Baik, lanjut. Ya, kemudian isim dari segi jenisnya, yaitu dibagi menjadi dua macam, yakni ada isim yang mudzakkar atau berarti laki-laki. Pada umumnya itu tidak berakhiran tak marbutoh. Ini ya, tidak berakhiran huruf tak. Nah, yang kedua adalah isim mu'annas yang berarti perempuan. Biasanya pada umumnya itu berakhiran tak marbutoh. Contoh di sini yang mudzakkar adalah Ahmad, nama orang laki-laki yaitu Ahmad. Kemudian Adnan, Adnan juga nama orang laki-laki. Kemudian yang muannas contohnya ada Fatimah, Khadijah. Nah, itu juga nama orang perempuan ditandai dengan tak di belakang. Tuh, tapi ada nama orang yang tidak ada taknya tapi dia perempuan ya, contoh Zainab. Nah, Zainab kan dia tidak ada tak bundernya di belakang ya, tidak ada tak marbutohnya, tapi dia kan nama orang perempuan, maka dia termasuk yang muannas. Kemudian contoh lagi yang mudakar, contoh Hamzah. Hamzah. Nah, Hamzah kan ada tak bundernya, tak marbutohnya di belakang, tapi dia termasuk yang mudakar. Kenapa? Karena dia nama orang laki-laki. Seperti itu. Contoh yang lain mudakar dan mu'annas. Di sini ada ustadzun. Ustadzun mudakar, guru. Ustadzatun, guru perempuan. Kemudian muwadzofun, pegawai laki-laki. Muwadzofatun, pegawai perempuan. Tobibun, guru, maaf, tobibun, dokter laki-laki. Tobibatun, dokter perempuan. Babun artinya pintu. Nah, babun artinya kan pintu, kata benda ya, benda mati. Nah, dia tidak ada taknya, maka dia disebut isim yang mudzakkar atau isim yang laki-laki karena tidak ada taknya. Nah, contoh benda mati yang perempuan adalah nafidatun, jendela. Nafidatun, jendela. Dia ada tak bundernya atau tak marbutohnya. Dia disebut isim yang mu'annas atau perempuan. Kemudian contoh lagi kolamun. Nah, kolamun itu artinya pulpen. Nah, pulpen juga termasuk isim yang mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tanda perempuannya. Terus saburotun. Nah, saburotun termasuk isim yang mu'annas atau perempuan.
karena ada tak marbutohnya di belakang. Walaupun dia benda mati ya, walaupun benda mati itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas, dan pada umumnya ditandai dengan tak ini tadi. Gitu. Ya, contoh catatan. Nah, yang seperti tadi saya bilang, jika ada nama lelaki walaupun tulisannya ada tak marbutohnya, maka tetap dinamakan isim mudzakkar. Contoh Hamzah, Tolhah ya. Nah, dia kan ini belakangnya ada tak marbutohnya, tapi dia termasuk yang laki-laki atau termasuk yang mudzakkar begitu. Karena Hamzah dan Tolhah adalah nama untuk orang laki-laki. Kemudian yang kedua, jika ada nama perempuan, ya walaupun tulisannya tidak ada taknya, maka tetap dinamakan isim muannas. Contoh Hindun, Suadun, Itu Hindun, ya. Zainab, dan lain-lainnya, Salma, dan lainnya. Itu kan nggak ada taknya, begitu ya. Gitu. Kemudian kalau yang ketiga itu ada anggota badan yang berpasangan. Itu dianggap muannas. Anggota badan atau benda yang berpasangan dianggap muannas. Contohnya yadun. Yadun artinya tangan. Dia kan ada tangan kanan dan tangan kiri. Maka dia isim yang muannas ya. Di mana kita mengetahui isim muannas? Udah dinas di dalam Al-Qur'an gitu. Terus bukan rojulun ya, tapi rijlun atau kaki ya. Rijal. Rijlun kaki ya, bukan rojulun tapi rijlun yang artinya kaki. Nah, kaki kan ada yang kanan, ada yang kiri, maka dia disebut muannas karena berpasangan. Kemudian ainun yaitu mata. Ya, dia juga berpasangan, maka disebut isim yang muannas atau perempuan. Kemudian ardun. Ardun artinya bumi. Ya, Bumi. ya bumi. Bumi kan pasangannya langit, gitu ya. Ardun bumi, samaun langit. Itu juga termasuk isim yang muannas, begitu. Karena dinas dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, selain tak marbutoh, ada tanda mu'annas lagi, yaitu alif maksuroh atau alif yang bengkong. Nah, yang seperti huruf ya. Tapi dia adalah huruf alif maksuroh, alif yang bengkong. Dan juga alif mamdudah, ya, yang seperti ini. Ini disebut alif mamdudah. Ya, yang setelah alif ada hamzahnya. Itu disebut alif mamdudah. Contohnya sufla, hubla, Sufla. hamro'u, sauda'u, zarqo'u. Sufla artinya bawah, tapi yang perempuan. Contohnya kan gini, al-yadul ulya khairum minal min minal yadi sufla gitu ya. Karena yadun tadi kan perempuan, maka sufla di sini dia kan mensifati tangan. Kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu ya. Sufla artinya di bawah. Kemudian hubla, hamro'u, hamro'u itu warna yang aslinya ahmaru. Kalau ahmaru berarti untuk benda yang mudzakkar. Tapi kalau hamro'u berarti untuk benda yang muannas. Ya, saudau itu juga kalau hamro'u kan merah, saudau hitam, zarqau biru. Nah, ini untuk warna. Ini contoh-contoh warna yang muannas digunakan untuk benda yang muannas. Aswad. Aswad. Nah, ini contohnya misal Tolib dia mudzakkar, Zainab dia muannas, Yadun muannas, Baidou muannas karena Baidou dia ada alif mamdudahnya di belakang nih. Ya. Kemudian untuk latihannya coba yuk dijawab bareng-bareng. Fatimah dia mudzakkar atau muannas? Yes. Mana? Muannas. Kenapa Muannas. muannas?
Ada tak marbutoh. Ada tak marbuto, benar. Kemudian Idris, Zakar. Zakar. Muzakar. Kenapa Muzakar? Nama laki-laki. Nama laki-laki. Rijlun. Anas. Kenapa Muannas. Mu'annas? Padahal tidak ada tak marbutohnya. Berpasangan. Karena Berpasangan. 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 Anggota tubuh Ber- berpasangan. Roksun. Sun. Muzakkar. Zakar. Muzakar. Kenapa muzakar? Yang tidak ada tak marbutoh, tidak ada alif. Iya, tidak ada tamar butoh dan juga bukan anggota badan yang berpasangan. Baik. Kemudian yang bawah, hizanatun. Hizana. Nas. Muanas. Mu'annas. Kenapa mu'annas? Tak Ada marbutoh. tak marbutoh. Ada tak? Ada tak Marbutoh. marbutoh. Baitun. Baitun. Zakar jadinya. Zakar. Muzakar. Kenapa muzakar? Tidak ada tak Tidak marbutoh. ada marbutoh. Itu yang Iya, berpasangan. tidak ada tak marbutoh. Dia belakangnya huruf tak, tapi dianya taknya tak maftuh, ya, tak terbuka, bukan tak marbutoh. Kemudian bakorun. Bakorun berarti ini zakar berarti ya. Muzakkar. Iya, Zakar. mudzakkar. Tapi jantan berarti. Iya, bakorun Betul, kan sapi sapi jantan. jantan. Betul nggak? Kalau bakorotun Bakorun. betina. Betul nggak Ustaz? Sudah. Gimana? Ngilang. Oh, saya kira suara saya nggak kedengar. Memang suara saya lagi serak. Iya, bakorotun itu kan yang mudakar, ya. Betina. Bakorun Bakorun, apa bakaratun? bakorun, maaf, bakorun mudakar, sapi, Sapi sapi yang jantan. jantan. Iya, tapi kalau bakorotun itu sapi Bakorun. betina. Iya, karena ada taknya, berarti kan berbeda ya. Ulangi Ustaz ya. Kemudian, Sinyalnya mungkin iya, putus-putus ya, ya. Baik, namlatun. Kalau namlatun apa? Mudzakkar atau Mu'anas. muannas? Muannas. Ditandai dengan Tak tak marbutoh. iya, ada tak marbutohnya. Namlatun artinya semut. Bisa namlun, bisa namlatun. Oh, namlatun. nama. Iya. Nah, bisa namlun, Semut. bisa namlatun. Betul, semut. Kayak bisa ya untuk membedakan muzakkar dan muannasnya. Jadi isim dari segi jenisnya ada dua, yaitu muzakkar dan muannas. Itu tadi. Kemudian isim dari segi jumlahnya, ya, dari segi jumlahnya itu ada tiga. Yang pertama isim mufrad yang berarti tunggal atau satu. Yang artinya isimnya itu artinya cuman satu atau tunggal, ya, jumlahnya satu atau tunggal. Kemudian isim musanna atau tasniyah, ya. Musanna atau tasniyah berarti dua, yaitu biasanya isim mufrad ditambah huruf ini, ani atau aini. Ya, nanti bacanya ani atau aini. Itu berarti termasuk isim yang musanna atau tasniyah yang memiliki arti dua. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak yang berarti banyak jumlahnya, yakni tiga atau lebih. Ya, artinya itu banyak, bisa menunjukkan jumlahnya itu tiga atau lebih. Nah, jamak sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Berarti yang artinya banyak, menunjukkan laki-laki dan selamat. Maksudnya selamat, dia hurufnya tidak berubah. Nanti saya beri contoh. Yaitu isim mufrad tambah una atau ina. Nanti di belakangnya ya, di belakangnya itu tertambah una atau ina.
Ada tambahan wawu nun atau iya dan nun. Bunyinya nanti harokatnya tuh una dan ina. Kemudian yang kedua itu jamak muannas salim, berarti jamak yang perempuan, ya. Jamak yang perempuan yang selamat. Selamat dalam arti tidak berubah dari isim mufradnya. Isim mufrad plus atun atau atin. Nah, tambahannya adalah alif dan ta. Bunyinya atun atau atin. Yang ketiga, yang ketiga adalah jamak taksir, yaitu berubah dari isim mufrodnya. Taksir itu artinya pecah, dalam artian dia itu berubah dari bentuk mufrodnya. Nah, contoh isim mufrod. Yang pertama, Isim tabun, ya isim mufrod atau isim yang menunjukkan arti satu, ya. Yang pertama kita kitabun, artinya satu buku, ya. Kalau dia menjadi subjek berarti dibacanya domah atau rofa, ya, i'rob. Itu rofa, tanda akhir kalimatnya itu domah. Kalau subjek, ya, subjek atau pelaku biasanya. Terus kalau dia menjadi objek itu dibacanya fathah. Kalau dia menjadi objek dibacanya fathah, menjadi kitaban, ya. Kemudian yang kedua ada kolamun, yakni pulpen. Kalau dia menjadi subjek berarti tetap kolamun. Kalau dia menjadi objek atau sasaran berarti kolaman. kolam Satu pulpen. Tolibatun. Kalau jadi subjek berarti tolibatun. Kalau menjadi objek menjadi tolibatan, yang artinya adalah satu murid perempuan. Kemudian baitun. Kalau menjadi subjek baitun, kalau menjadi objek baitan, yang artinya satu rumah. Kemudian yang kedua, isim musanna atau yang menunjukkan arti dua. dua. Yang awalnya kitabun, karena tadi kan tandanya ani atau aini, ya. Isim musanna kan tadi isim mufrad tambah ani atau aini. Nah, dari kitabun ditambah ani menjadi kitabani. Oh, ini Yang agak artinya itu dua objek. buku. Dari kita Nah, kalau dia subjek ya, kalau dia subjek berarti kitabani. Kalau objek menjadi kitabaini. Ya, kitabaini. Dua buku. Contoh lagi, kolamun. Kolamun artinya satu pulpen. Kalau dibuat isim musanna berarti ditambah ani atau aini. Nah, Iya, kalau jadi subjek menjadi kolam kolamani. Ya, kalau menjadi objek ini kolamaini yang artinya dua pulpen. Kemudian tolibatun. kolim Tolibatun. Satu petani siswi atau satu murid perempuan. Dijadikan dua dua ditambah ani ini atau aini. Kalau subjek berarti ani. Tolibatani. Ya, kalau objek tolibataini. Dua murid perempuan. Kemudian baitun. tun Rumah. Satu rumah. Kalau mau dibuat musanna, berarti kan dua rumah ditambah ani. Kalau subjek tambah ani, kalau objek ditambah aini. Menjadi baitani dan baitaini. ini Iya, yang artinya dua rumah. Ya, begitu. Kemudian kalau yang jamak. Nah, jamak ada banyak ya. Yang pertama, maaf, ada tiga. Ya, tiga kan termasuk yang banyak. Karena jamak. Jamak kan tiga atau lebih ya. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Yaitu tadi tambahannya adalah una atau ina. Ya, contoh muslimun. Yang awalnya muslimun.
Untuk tambahannya adalah gini, eh, jamak mudzakkar salim dia adalah jamak yang berakal, isim yang berakal, ya. Yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim adalah isim yang berakal. Contohnya muslimun, artinya adalah orang muslim. Nah, orang muslim berarti kan dia berakal, ya, karena manusia berakal. Kalau menjadi subjek tambahannya una menjadi muslimuna. Kalau objek menjadi muslimina, orang Islam yang banyak, orang Islam laki-laki yang banyak. Kemudian tolibun, seorang siswa. Siswa. Nah, siswa kan berakal, ya kan? Maka dia masuk ke dalam bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, yaitu ditambah dengan una atau ina menjadi tolibuna dan tolibina, murid laki-laki yang banyak, ya. Kemudian muwadzofun. Muwadzofun adalah pegawai. Nah, otomatis pegawai kan itu manusia, dia mempunyai akal. Maka dia bisa dibuat menjadi jamak mudzakkar salim. Ya, yaitu muwadzofuna atau muwadzofina. Pegawai laki-laki banyak, ya, yang jumlahnya 3 atau lebih. Solihun, orang yang solih. Nah, otomatis kan dia berakal karena manusia. Solihun. Kalau menjadi objek jamak mudzakkar salim berarti ditambah una menjadi solihuna. Ya, kalau menjadi objek ditambah ina menjadi solihina, orang solih laki-laki banyak. Begitu ya, diingat-ingat. Kalau jamak mudzakkar salim berarti jamak, ya, atau isim yang jumlahnya banyak menunjukkan laki-laki yang tulisannya itu selamat. Salim maksudnya selamat, dalam artian ini dia tidak dirubah dari mufrad ke jamaknya. Dia kan tetap muslimu, ya kan? Hanya saja ditambah dengan una. Kemudian berakal. Ya, kalau jamak mudzakkar salim itu berakal. Kemudian kalau jamak muannas salim. Salim. Kalau jamak muannas salim dia adalah jamak atau yang menunjukkan arti banyak perempuan, ya, yang selamat tapi dia bisa tidak berakal, ya. Ada sesuatu yang tidak berakal yang masuk atau bisa dijadikan dalam jamak muannas salim. Ya, kalau mudzakkar salim itu harus berakal. Tapi kalau muannas salim itu ada yang tidak berakal. Ya. Kalau contohnya di sini itu yang berakal yang ini 4 ini, ya. Ya. Yang 4 ini yang berakal semuanya. Muslimatun, orang muslim perempuan. Menjadi kan tadi tambahannya adalah atun, ya kan? Menjadi muslimatun atau muslimatin. Kemudian dari tolibatun menjadi tolibatun atau tolibatin. Ya. Kemudian muwadzofatun menjadi muwadzofatun atau muwadzofatin. Kemudian solihatun menjadi solihatun atau solihatin. Begitu. Yang menunjukkan perempuan. Nah, kalau jamak taksir, ya, ini jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Kalau jamak taksir adalah jamak atau yang menunjukkan isim yang menunjukkan arti banyak. Kalau taksir, taksir sendiri itu artinya pecah. Dalam artian berubah dari mufrodnya. Kalau tadi kan masih sama ya dari mufrodnya. Maaf. Kalau tadi kan dari mufrodnya. Tidak berubah dari mufrodnya, ya kan. Nah, kalau yang taksir itu berubah dari mufrodnya. Contoh, kitabun, satu buku. Ya, kitabun satu buku. Nah, jamaknya adalah kutubun. Nah, dia kan pecah.
tidak berbentuk kitabun lagi, tapi sudah menjadi kutubun. Kutub. Ya, kalau subjek berarti kutubun. Kalau objek menjadi kutuban. Gitu. Kemudian kolamun. Ya, kolamun itu jamaknya kalau menunjukkan arti banyak itu bukan kolamuna atau kolamatin, itu bukan, tetapi aklamun, ya, aklamun. Kalau objek menjadi aklaman, harokatnya berubah menjadi fathah. Kemudian baitun, satu rumah. Kalau banyak rumah berarti buyutun atau buyutan. Ya. Kemudian rojulun. Rojulun orang laki-laki. Menjadi rijalun atau rijalan. Kemudian mar'atun. Mar'atun menjadi nisaun. Objeknya nisaan. Contoh jamak taksir yang lain. Nah, banyak ini ya. Kitabun tadi kutubun. Maktabun menjadi jamaknya makatibu. Jidarun jamaknya judurun. Mirwahatun jamaknya marowihu. Qalamun jamaknya aqlamun. Hajarun jamaknya ahjarun. Ma'un jamaknya miyahun. Khudatun jamaknya khuwadun. Mimsahatun jamaknya mamasihu. Mar'atun jamaknya nisaun. Rajulun jamaknya rijalun. Tolibun jamaknya tullabun. Tilmidun jamaknya talamidu. Ustadun jamaknya asatidu. Qalbun jamaknya qulubun. Ra'sun jamaknya ru'usun. Nah, dan yang lainnya ini masih banyak lagi ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, gimana kita cara mengetahuinya bahwa dia tuh untuk mencari jamaknya tuh di mana? Di kamus ya. Jadi kita tidak bisa mengarang sendiri walaupun jamak taksir itu ada banyak bentuknya. Bentuknya itu bisa mengikuti bentuk fu'ulun, fu'alun, terus fu'ulun, fu'ulun, fu'alun, fu'alun, ada 6. Terus ada lagi yang mafa'ilu, ya, gitu. Pokoknya ada beberapa bentuknya, tapi kita tidak bisa mengarang sendiri, gitu. Tapi taunya dari kamus, gitu. Kemudian, nah, di sini ada tabel isim mufrad. Jadi ada beberapa isim yang mempunyai bisa dibuat atau bisa menjadi beberapa isim-isim dari segi jumlahnya tadi. Bisa ada isim mufrad itu sudah pasti mempunyai isim musanna ya. Berarti kalau mufrad, isim mufrad yang artinya satu itu sudah pasti dia bisa dibentuk menjadi isim yang musanna atau menunjukkan arti dua. Terus ada yang bisa dibuat menjadi jamak mudzakkar salim, ada yang tidak bisa. Karena tadi kan mudzakkar salim harus berakal, harus laki-laki, ya kan? Berarti kalau yang perempuan dia tidak bisa. Kalau tidak berakal tidak bisa. Kemudian jamak yang mu'annas salim. Nah, yang mu'annas salim itu harus mu'annas, ya. Harus mu'annas atau perempuan. Nah, dia juga bisa yang tidak berakal. Jamak taksir itu otomatis dia yang tidak berakal. Ada yang berakal, tapi hanya beberapa. Contohnya, kolamun. Tadi kan artinya pulpen. Dia tidak berakal dan laki-laki. Maka dia hanya bisa dalam kategori 3 isim di sini ya, hanya 3, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan jamak taksir. Karena dia tidak berakal, maka dia tidak bisa masuk ke dalam mudzakkar salim. Karena dia laki-laki, dia tidak bisa masuk ke mu'annas
salim. Kemudian saburotun. Saburotun kan papan tulis, ya. Nah, papan tulis dia tidak berakal, tapi dia perempuan, ya. Maka dia ada isim mufradnya, ada isim tasniahnya, tapi dia tidak ada mudzakkar salimnya. Kenapa? Karena dia isim yang muannas. Nah, Kalau mudzakkar salim kan harus yang muzakkar. mudzakkar, ya laki-laki dan berakal. Kemudian jamak mu'anas salim. Dia tidak berakal, tapi dia bisa masuk ke mu'anas salim. Ya. Solihun. Nah, solihun di sini dia orang yang solih, dia berakal, maka dia bisa masuk. Ada isim tasniahnya, ada mudakar salimnya, ada mu'anas salimnya. Karena orang yang solih itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Maka dia bisa masuk mudzakkar salim dan juga muannas salim. Dan dia juga ada jamak taksirnya, sama halnya yang tolibun tadi, ya. Tolib. Kemudian muslimun. Kalau muslimun dia satu orang muslim. Muslimani. Nah, muslim, muslimatun mesti kan orang muslim ada yang laki-laki, ada yang ada. Yang tadi saya punya itu tidak sama, ya. Ada yang hanya jamak mudzakkar salim, ada yang jamak taksir, ya. Tidak semuanya, tapi pasti dia punya tidak hanya, maksudnya hanya satu. Ada yang mudzakkar salim, ada yang masuk semuanya. Nah, semuanya ada, tapi ketika salimnya, contohnya tadi kan ada ya atun, muslimuna, pasti ada muslimatun, begitu. Tidak? Bingung. Kalau tidak, silahkan di screenshot ya, bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti Zoom. Karena untuk link absensi belum ada. Mohon maaf. Silahkan di Screenshot, screenshot masing-masing untuk bukti. Iya, screenshot ini. ya screenshot layar boleh. Gitu. Nah, ini kan teman-teman bisa dalam bentuk foto, ya, bisa dalam bentuk foto, bisa ditulis tangan di kertas juga, filenya tuh di screenshot terus nanti diisi dengan tulisan Arab, begitu juga bisa. Oh, Monggo dicetak dulu ya. silahkan. Ya. Se Dicetak dulu, terus baru di foto gitu. oh ya boleh, ya boleh, ya dicetak dulu, ditulis tangan terus di foto boleh juga. Yang penting silahkan seperti itu diisi. Baik, Oh, yang latihan ini ya. jika tidak ada pertanyaan saya tutup karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Eh, Ini dikirimnya ke grup Bu ya, screenshotnya Bu ya. Boleh ya di screenshot, kirim di grup, disertakan namanya. Ya, disertakan namanya, nama lengkapnya. Ya, Bu. Grupnya apa sih namanya? Dasar online. Hmm. Sudah saja. Baik. Naam, hayya bina nakhtatimu liqa'ana fi hadzal lail bi qiraatil hamdalah wad du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.